Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta, Kutai Timur, Suara 91,1 FM. Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini 1 Syaban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Februari 2023. Sahabat share Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar sahabat semua tetap sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, kita akan mendengarkan jejak Islam Nusantara di kota Surabaya, tepatnya di Kampung Dresmo, dan tentang Kiai Haji Mas Mansur. Seperti apa? Selamat mendengarkan dan tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Mitra Muslim, setelah sebelumnya di kawasan Ampel, kini saya menuju ke sebuah perkampungan yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Wonokromo dan Wonocolo. Tepatnya di Jalan Sidosermo Dalam, Surabaya. Mungkin tak banyak yang tahu, ini adalah salah satu kampung yang sangat legendaris di Surabaya. Terutama saat masa penjajahan Belanda dan Jepang, bahkan sampai saat ini. Karena di kampung yang saya tuju ini banyak sekali berdiri pondok pesantren. Konon nama Sidosermo atau juga sering disebut Sidoresmo bermula dari adanya 5 orang yang mengaji terus-menerus di kampung ini. Nah, ketertarikan saya pada kampung Sidosermo ini berdasarkan cerita dari Ustadz Muzaki. Saya melihat kampung Sidoresmo yang kemudian disebut dengan Sidoresmo Dalam ini adalah kampung yang masih eksis dengan lingkungan Islamnya, di mana dia berada di tengah-tengah kota metropolis Surabaya, tapi masih bisa menjaga tradisi dan lingkungan Islamnya. Di sana kita lihat banyak sekali pondok pesantren yang diajarkan di dalamnya kitab-kitab klasik, yang di mana di kota besar ini yang sudah banyak punah. Saya sendiri melihat bahwa masih banyak masyayikh atau para kiai, para guru-guru kita yang masih eksis. Sehingga benar-benar kampung Sidoresmo Dalam ini menjadi kampung muslim klasik, tapi dia berada di dalam kota metropolis Surabaya. Banyak sekali pondok pesantren, dan luar biasanya adalah semua pondok-pondok ini ada santrinya, dan ada kiainya, ada generasinya. Sehingga banyak istilah yang disandangkan kepada orang-orang Dresmo itu adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu maknanya adalah keluarga-keluarga Kiai Dresmo yang menurunkan generasi-generasi Dresmo dan menikah antar Dresmo sendiri, sehingga urusan keturunan pun mereka itu bisa menjaga. Nah, inilah kelebihan pondok pesantren Sidoresmo Dalam, dan di sana banyak sekali pondok-pondok pesantren seperti At-Tauhid, An-Najiyah, Al-Haqiqi, Yanabiul Ulum, Al-Badad dan lain sebagainya. Sebelum menjelma menjadi pondok pesantren besar seperti sekarang, Sidosermo adalah sebuah rumah kecil yang dihuni beberapa orang pengikut Sayyid Ali Akbar, anak Sayyid Sulaiman, cucu Sunan Gunung Jati. Dikisahkan setelah lama belajar di pesantren Ampel, Ali Akbar kemudian diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk segera pulang dan menyebarkan ajaran Islam. Dalam perjalanannya dari Ampel, Ali Akbar singgah di sebuah tempat di sebelah timur Wonokromo, yang saat itu masih berupa hutan belantara.
Dibantu sejumlah pengikutnya, Ali Akbar mendirikan perkampungan untuk menyebarkan agama Islam. Setelah berdiri, masyarakat sekitar ikut mengaji dan belajar ilmu agama. Setiap hari komunitas masyarakat kecil itu terus mengaji atau deres. Sampai suatu malam, pemandangan itu menyita perhatian Ali Akbar. Ia terkesima melihat 5 santri pengikut setianya terus-menerus deres atau mengaji. Kisah ini diceritakan penulis buku Hikayat Surabaya tempo dulu, Dukut Imam Widodo. Nama asli kampung tersebut adalah Ndresmo. Yang deres atau yang ngaji itu 5 orang. Derese wong 5. Ya. Kampung Ndresmo atau Sido Sermo atau Sido Resmo ketika pada masa perjuangan termasuk kampung yang sangat ditakuti atau disegani oleh Belanda ketika agresi militer pertama tahun 1947 maupun 1949. Karena apa? Dari kampung Ndresmo inilah muncul para tokoh-tokoh pejuang Islam yang terus terang sangat ditakuti sama Belanda, termasuk keberaniannya, kenekatannya, dan segala macam itu. Kuatnya pengaruh kampung Sidosermo atau Ndresmo menyebabkan wilayah itu keamanannya sangat terjamin. Apalagi sejak adanya perjanjian antara Sayyid Ali Akbar dan pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu hanya ada 2 tujuan tamu yang memasuki desa Ndresmo. Yang pertama untuk belajar mengaji atau mencari perlindungan dari kejaran tentara Belanda. Kondisi itu terus berlanjut sampai pada masa penjajahan Jepang. Selain Sayyid Ali Akbar, ada satu sosok yang namanya sangat legendaris di kampung Ndresmo. Ia adalah Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur lahir pada hari Kamis, 25 Juni 1896 di Surabaya. Ibunya bernama Raudhah, berasal dari keluarga pesantren Ndresmo. Ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khotib di Masjid Agung Ampel, Surabaya. Pada masa kecilnya, dilalui Mas Mansur dengan belajar agama pada ayahnya sendiri dan mondok di pesantren Ndresmo, dibimbing Kiai Muhammad Toha. Setelah itu, berturut-turut Mas Mansur belajar di pondok pesantren Demangan Bangkalan, berguru pada Kiai Khalil. Lalu berlanjut belajar di Mekah dan Kairo, Mesir. Tahun 1915, Mas Mansur pulang ke Indonesia. Langkah awalnya sepulang dari belajar di luar negeri, ialah bergabung dengan Syarikat Islam. Selain itu, Mas Mansur juga membentuk majelis diskusi bersama Abdul Wahab Hasbullah yang diberi nama Taswir Al-Afkar, yang artinya cakrawala pemikiran. Dalam majelis ini yang dibahas adalah masalah-masalah yang bersifat keagamaan murni, sampai masalah politik perjuangan melawan penjajah. Kiai Mas Mansur itu adalah pada mulanya seorang kiai tradisional ya. Dulu itu ada istilah kiai tradisi dan kiai modern. Asalnya kiai tradisional yang memang lahir di keluarga pesantren Sido Resmo atau Sermo dalam era di awal abad 20 ya. Bersama-sama sebelumnya itu ada Cokro Aminoto, Kiai Wahab Hasbullah, ada Dr. Sutomo, sudah memikirkan Indonesia merdeka. Itu dia kan kiai tradisional. Ya, paham keagamannya ya otomatis paham keagamaan tradisional.
Tetapi setelah berinteraksi dengan kelompok pembaharu, akhirnya Mas Mansur ini tidak terus berada di kelompok grup diskusi yang bernama Taswirul Afkar waktu itu, yang disponsori oleh Kiai Mas Mansur juga oleh Kiai Wahab Hasbullah, karena nuansa amalan keagamannya adalah tradisional. Maka Kiai Mas Mansur keluar dari kelompok diskusi itu dan bergabung dengan Muhammadiyah. Ada 3 orang ya yang sangat terkenal untuk menatap Indonesia merdeka, yang dikenal dengan 3 orang tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Mas Mansur. Mencerdaskan bangsa Indonesia dan berupaya mengajak masyarakat untuk membebaskan tanah air dari belenggu penjajah. Ya, saya kira sangat besar. Kiai Mas Mansur itu tidak hanya berperan di tingkat lokal Surabaya, tapi Kiai Mas Mansur menjadi ikon nasional, baik dalam kemerdekaan atau dakwah Islam. Jadi Kiai Mas Mansur itu sama dengan Muhammadiyah pada umumnya, tidak mau misalnya tahlilan, juga tidak mau ziarah kubur yang berlebihan ya. Ya seperti Muhammadiyah, akhirnya itu kan menjadi ikonnya pemikiran Muhammadiyah sekarang. Saya kira peran Kiai Mas Mansur lebih hebat dari perannya Kiai Dahlan. Karena Kiai Mas Mansur itu yang operasional, Kiai Dahlan itu lebih ke sosialnya. Tapi kalau pemikiran, Kiai Mas Mansur yang lebih berperan. Tapi sayangnya, itu yang menghidupkan pikiran Kiai Mas Mansur ini tidak ada. Jadi tulisan-tulisan itu hampir sirna juga di internal Muhammadiyah. Di samping aktif dalam bidang tulis-menulis, Kiai Haji Mas Mansur juga aktif dalam organisasi. Tahun 1937 sampai 1943, Mas Mansur menjabat Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Setelah menjadi Ketua PB Muhammadiyah, ia mulai melakukan gebrakan politik dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama. Mas Mansur juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia PII bersama Dr. Sukiman Wirya Sanjaya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang terkenal dengan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Keterlibatannya dalam 4 serangkai mengharuskannya pindah ke Jakarta, sehingga Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah diserahkan kepada Ki Bagus Hadikusumo. Namun kekejaman pemerintah Jepang yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia menyebabkan ia tak tahan dalam 4 serangkai tersebut, sehingga memutuskan untuk kembali ke Surabaya dan kedudukannya dalam 4 serangkai digantikan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ketika pecah Perang Kemerdekaan, Mas Mansur belum sembuh dari sakit. Namun ia ikut berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda. Tapi perjuangan fisik yang dilakukan tak berlangsung lama. Akhirnya ia ditangkap oleh tentara Belanda dan dipenjarakan di Kalisosok. Di tengah pecahnya Perang Kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Kiai Haji Mas Mansur wafat di tahanan, tepatnya tanggal 25 April 1946. Jenazahnya lalu dimakamkan di Gipo, Surabaya.